Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa hadir dalam forum tadarus atau kajian ajaran Islam di bulan Ramadan ini. Kini kita berada di 10 pertama bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ada banyak muballigh yang ketika memahami pernyataan awwalus syahri ramadhana rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, mereka mengartikan pernyataan ini bahwa bulan Ramadan itu terbagi menjadi 30-an. Jadi 10 pertama sebagai rahmat, 10 hari kedua merupakan ampunan dari Allah, 10 hari ketiga sebagai pembebasan dari siksa api neraka. Pemahaman atas pernyataan ini seperti ini maka memberi peluang kepada orang ingin konsentrasi pada misalnya 10 hari kedua saja karena penuh dengan ampunan Allah, atau orang lain berkecenderungan untuk konsentrasi pada 10 hari ketiga yang merupakan pembebasan dari siksa api neraka, dan mungkin yang lain juga memilih 10 hari yang pertama. Sehingga bisa jadi kalau seperti ini kecenderungannya, tempat ibadah masjid akan tidak pernah mengalami full karena orang milih 10 hari pertama atau 10 hari kedua dan ketiga. Sepertinya sulit secara penuh orang memilih selama 30 hari di bulan Ramadan. Karena itu ada pemahaman yang barangkali berbeda, tetapi sebenarnya mungkin itu yang dikehendaki oleh pernyataan awwalus syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, yaitu bahwa pada dasarnya bulan Ramadan ini merupakan rahmat, bentuk kasih sayang Allah yang diberikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai akhir, tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, seluruhnya merupakan rahmah dari Allah. Allah memberi belas kasihan, memberi peluang seluas-luasnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merespon dan mengisi bulan Ramadan ini dengan aktivitas baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib jelas kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan terhadap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari qiyamul lail, salat tarawih, terserah apa yang sholat tarawihnya 8 atau yang 20 atau yang lain. Masing-masing merespon bahwa itu rahmat dari Allah. Sehingga orang yang mau mengisinya dengan kesungguhan semata-mata iman bahwa itu adalah ajaran yang datangnya dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW dan mengharap ridha Allah,
barangkali nanti termasuk dalam kategori man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dasarnya karena iman bahwa itu datang dari yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridhonya, kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang yang bersangkutan tentu akan diampuni dosa yang telah dilakukannya. Kalau melihat redaksi hadis ini, maka Nabi menyatakannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dengan menggunakan kata kerja bentuk lampu, bahasa Arabnya fi'il madhi, berarti menunjukkan pekerjaan telah lewat. Tetapi dalam konteks siyaqul kalam hadis ini bukan itu, tetapi justru untuk menunjukkan sesuatu yang bakal terjadi. Maka dalam ilmu balaghah disebut kita haqquqi wuqu'ih, bahwa pasti dosa orang yang bersangkutan yang mau berpuasa atas dasar iman dan ihtisab, dosanya pasti diampuni oleh Allah. Ini berkenaan dengan yang wajib. Nah, bagaimana dengan yang sunnah, misalnya salat tarawih di malam hari? Nabi pun bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya atau barang siapa yang qiyamul lail, maknanya salat tarawih, yang pelaksanaannya atas dasar iman dan ihtisab karena Allah, kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa orang yang bersangkutan pasti diampuni oleh Allah. Dua redaksi hadis ini sudah jelas bahwa kalau saja orang merespon rahmat Allah dalam bentuk bulan Ramadan atas kesungguhan dan iman ihtisab mengharap ridha Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Maka termasuklah yang bersangkutan dalam satu statement wa ausatuhu maghfirah, bahwa pertengahan bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah. Artinya begitu orang telah merespon Ramadan dengan kesungguhan atas dasar iman dan ihtisab, maka ampunanlah yang akan diperoleh oleh yang bersangkutan. Jika orang ini telah mendapat ampunan dari Allah, maka insya Allah yang bersangkutan masuk dalam kategori wa akhiruhu itqun minan nar. Dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Dengan pemahaman seperti ini, maka orang sejak awal Ramadan sudah berkompetisi atau serius untuk berjamaah di masjid ataupun sholat di rumah berjamaah dengan keluarga, dengan harapan masuk dalam kategori mendapat rahmat Allah, mendapat ampunannya, dan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Luar biasa memang balasan buat orang yang merespon bulan puasa Ramadan ini dengan puasa sungguh-sungguh atas dasar iman. Karena puasa ini sesungguhnya merupakan ibadah yang sangat pribadi, ibadah yang tidak ada yang mengetahui bahwa seseorang benar-benar melaksanakan ibadah puasa kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa berpura-pura melakukan perilaku seperti yang dilakukan oleh orang berpuasa, seperti fisiknya kelihatan letih, jalannya seperti orang, ya bagaimana orang yang letih itu, tidak tegap, mudah mengeluarkan ludah dari mulutnya, sehingga orang pun mungkin akan menduga bahwa dirinya sedang berpuasa. Padahal pura-pura, kamuflase, tidak sungguhan. Yang tahu yang bersangkutan bahwa sesungguhnya saya tidak berpuasa, hanya berpura-pura. Jadi puasa itu memang sangat pribadi. Tapi meskipun sangat pribadi, kalau orang berpuasa karena iman, betapapun tidak ada orang yang melihat, betapapun tidak ada orang yang menyaksikan, dia tetap saja berpuasa
sejak tulu'il fajri ila ghurubis syams, sejak terbit fajar shodiq sampai terbenam matahari, bukan sejak imsak. Kalau imsak itu kan waktu-waktu memberi peluang agar dirinya sudah tidak lagi makan minum, khawatir, hati-hati supaya pada saat tulu'il fajri sudah benar-benar bebas dari makanan dan minuman yang ada di tenggorokan. Jadi balasannya buat orang beribadah puasa karena memang sangat pribadi, hanya dirinya dan Allah yang maha mengetahui, maka kata Allah, as-saumuli wa ana ajsibih, bahwa puasa itu untukku dan saya yang sepenuhnya akan membalas. Balasannya tentu bukan hanya bi asri hasanawat, bi hasri hasanat dengan 10 kebaikan, atau mungkin bisa mi'ati dhifin dengan 700 kali lipatan, tapi kata Allah, ajsibih, saya akan membalasnya. Dalam Al-Quran sebutkannya yudha'ifu liman yasha, akan berlipat-lipat, tetapi hadis menyebutkan puasa balasan buat orang yang berpuasa adalah al-jannah, surga yang penuh dengan nikmat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, betapapun sudah sering didengar, sudah sering diperoleh lewat para mubalik, setidaknya mengingatkan kembali pada kita agar kita di dalam berpuasa sungguh-sungguh bukan karena pamrih, kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.